Habib Rizik gurune NU, Habib Rizik idolane NU, Habib Rizik gurune. Ada lagi yang mengatakan Habib Rizik itu gurunya NU, Habib Taufik gurunya NU. Ini perlu diperjelas. Sebelum Nahdlatul Ulama berdiri, konflik nasab itu sudah ada. Jadi tidak mungkin kalau Mbah Hasyim Asy'ari itu kemudian berguru kepada Habib Rizik, kemudian Ki Ridwan berguru kepada Habib Taufik, itu tidak mungkin, gitu loh. Ini karena jelas ya yang menyebutkan bahwasanya ini adalah gurunya NU, ini gurunya NU. Ini adalah apa? Jangan sampai ada pembelokan. Kapan efeknya? Efeknya itu bukan sekarang, tapi nanti 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Wong NU dengan Robitoh Alawiyah berdiri ini setelah Nahdlatul Ulama berdiri. Berarti sebelum ada Robitoh Alawiyah belum ada gelar Habib. Di Surabaya sampai saat ini itu tidak viral Habib, yang viral iye, wan, abang, kakak, itu yang viral. Jadi kalau ini dikatakan beliau itu adalah guru Nahdlatul Ulama, ini perlu diperjelas, dibuktikan. Coba suruh klarifikasi. Kalau diklarifikasi, ini ngomong depan duria-durianya pendiri Nahdlatul Ulama. Mohon maaf, ulama Nusantara ini, ulama-ulama Jawa, ulama-ulama Madura, ulama-ulama Sumatera, Kalimantan, ini adalah poros dunia. Siapapun mengakui, bahkan baru-baru ini mengakui, ada yang mengakui apa? Bahwasanya orang yang mahir di bidang agama bukan harus orang Arab, karena ini beliau adalah mufti dari ilmu yang berada di Hijaz. Loh, coba siapa? Syekh Nawawi. Makanya wajar dan harus, dan alhamdulillah Kiai, 1 abad Nahdlatul Ulama kemarin Rais Suriah PBNU mengakui bahwasanya beliau Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki kiprah dengan berdirinya Nahdlatul Ulama. Loh, ini perjuangan, bro. Kalau Syekh Nawawi tidak diperjuangkan, banyak kiai-kiai yang lupa dengan jasanya Syekh Nawawi. Makanya ada yang memperjuangkan mengangkat Syekh Nawawi. Ini satu gelombang besar ini. Sebuah badai besar. Bagi apa? Bagi peradaban keilmuan. Karena apa? Karena Syekh Nawawi ternyata yang berusaha dipadamkan oleh orang-orang tentang ajaran Syekh Nawawi yang menukil dari ulama-ulama sebelumnya, ini banyak ingin dipadamkan perjuangannya. 1, perjuangan beliau dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Nawawi Al-Bantani pernah berkunjung ke Ampel, menemui salah satu keturunan dari Mbah Sunan Ampel yang bernama Kiai Marzuki. Beliau menanyakan kitab ini 15 tahun sebelum beliau wafat, sebelum Syekh Nawawi wafat. 15 tahun sebelum Syekh Nawawi wafat, beliau menanyakan kepada Kiai Marzuki kitab Ihya Ulumuddin yang bertuliskan aksara Jawa. Berarti apa? Berarti memang di Jawa ini apa yang dikatakan oleh Kiai As'ad Samsul Arifin, bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dititipkan oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah kepada Raden Ahmad Rahmat Sunan Ampel, ini benar adanya. Karena apa? Karena Syekh Nawawi menginginkan kitab itu untuk diedukasikan, untuk ditarbiyahkan di Hijaz. Ini loh, Ihya Ulumuddin zamannya Mbah Sunan itu masih ada.
Masih ada ini, ada yang megang ini. Jadi NU itu kalau dibilang punya sanad, muktabar sanadnya ke ulama Nusantara dan Wali Songo. Sementara dari saudara-saudara itu mengakui betapa keilmuan ulama Nusantara ini sungguh sangat luar biasa. Nah ini kembali lagi, kalau tadi minta restu, inti minta restunya kapan? Dijelaskin dong. Kemudian buktinya mana? Kan begitu. Oh sementara Mbah Hasyim Asy'ari dalam embrio Nahdlatul Ulama saja tidak ikut mendirikan kok. Nah kemarin itu ada yang menyatakan bahwasanya Mbah Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Tujjar. Nahdlatul Tujjar itu kita tahu apa Nahdlatul Tujjar? Kebangkitan para pedagang. Kapan Mbah Hasyim Asy'ari jadi pedagang? Nah ini kita counter, kita tunjukkan kepada tim kreatif itu. Akhirnya apa? Karena Mbah Hasyim tidak ikut mendirikan Nahdlatul Tujjar. Nahdlatul Tujjar itu yang mendirikan adalah Mbah Yai Hasan Gipo. Kemudian ada yang mengatakan Kiai Hasan Gipo itu bukan kiai, itu saudagar. Ini perlu tabayun lagi. Siapapun yang mengatakan Mbah Hasan Gipo itu bukan kiai, perlu ditabayuni lagi. Ini kita kadang-kadang kan belajar sejarahnya itu sepotong-sepotong, tidak betul-betul mau menggali dan mempublikasikan, tidak mau adanya edukasi. Artinya apa? Memberikan pemahaman-pemahaman yang lansam, yang berkelanjutan. Sehingga apa? Sehingga kita gampang untuk dipotong di tengah jalan. Tapi ingat, kata Mbak Yai Halwani apa? Jangan sering memotong sejarah orang supaya sejarahmu tidak dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ini pentingnya edukasi. Kalau kita belajar bagaimana keterlibatan dari Pondok Pesantren Sidogiri, ternyata ini masih keluarga. Keluarga dari siapa? Keluarga dari Syekhona Khalil, karena kakeknya satu. Dari siapa? Kiai Asror. Kiai Asror dari Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman dari Mbah Sunan Gunung Jati. Maka wajar kalau Abuya Gufron ketika meluruskan mufarraqah NU di Jombang, beliau datang ke Sidogiri. Ternyata ada sama-sama dari keturunan Sunan Gunung Jati. Makanya berani untuk tabayun. Loh, ini loh ulama gentleman. Jangan hanya diam aja. Ketika umat ini, kata Kiai Nartib ini, merasa kebingungan di bawah antara yang hak dan yang batil, antara yang bayin dan yang bohong, ini perlu dijawab. Siapa yang tergugat? Ngomong, kamu nggak bisu, kamu nggak bodoh. Ngomong, bicara. Bukankah engkau dijadikan ketua orang sedunia, ngurusi masalah Nusantara saja sudah tidak becus, berarti kamu bukan Nusantara. Jangan dibiarkan ini Nusantara. Tidak akan ada efeknya bagi mereka yang cuek, tapi bagi mereka yang teliti ini akan menimbulkan percikan-percikan kebencian. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Tabayun. Kalau kami berani menyampaikan begini kepada PBNU, kami sudah sampaikan Kiai melalui sekretaris Khatib Suriah. Bagaimana polemik ini Kiai? Jangan sampai nanti di bawah ini saling cakar-mencakar. Gejolak ini harus ditangani dengan serius. Karena apa? Negara ini tidak berdiri dengan kaki sebelah, dengan satu kaki, tapi negara ini disonggoh oleh berjuta-juta kaki dan berjuta-juta intelektual. Ini perlu dijawab. Monggo
Supaya apa? Supaya tidak menjadi kembang api kebencian. Kalau kita menjelaskan apa yang ada di dalam kitab ini, apa yang di dalam kitab itu, kita dianggap menyerang. Ngapain lu beli kitab? Ngapain kitab itu ditulis? Udah bakar aja kitab-kitab itu. Berarti Indonesia sudah tidak butuh kitab, tidak butuh ilmu. Ulama Indonesia sudah tidak mau berpegang teguh kepada ulama. Lah iya, jika setiap apa yang disampaikan secara ilmiah dari berbagai khasanah keilmuan para ulama ini dianggap kebencian. Jadi tidak ada untuk faktor menyerang. Kita menyampaikan tentang PBNU, tentang Bahasim Asy'ari. Ini mohon maaf, tidak ada sama sekali tendensi. Justru ini menyelamatkan nama beliau. Jangan dicangkok-cangkokkan. Karena apa? Mohon maaf, Bahasim Asy'ari itu diberikan gelar Rois Akbar begitu saja ketika masih ada. Nggak mau kok. Kan begitu. Karena ini saking takdiman wa takriman untuk menghargai jasa keilmuan beliau, maka Mbah Wahab Hasbullah memberikan gelar Rois Akbar, tentunya juga dengan persetujuan para pengurus PBNU. Oke, begitu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Wallahu alam bishawab.